Selamat datang di pembelajaran online. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan tentang review teori dasar pengelolaan hutan. Ini adalah beberapa topik bahasan yang kita telah lakukan. Untuk yang pertama telah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yang kedua, yang B juga sudah. Untuk hari ini kita lanjutkan ke konsep riap. Jadi riap adalah pertambahan diameter, bidang dasar, tinggi, volume, mutu, atau nilai suatu pohon atau tegakan selama jangka waktu tertentu. Jadi riap ini adalah, dengan kata lain, kita membahas pertumbuhan pohon. Kenapa ini riap perlu kita bahas? Karena nanti dengan mengetahui riap itu kita bisa menentukan. Jadi penting kita bahas karena kita nanti kalau mengetahui riap kita bisa menentukan waktu yang tepat kita panen atau menebang suatu pohon. Kemudian nanti dengan mempelajari riap juga kita bisa mengetahui tempat tumbuh dari suatu tegakan. Jadi kalau kita bisa mempelajari, misalnya tegakan mahoni di daerah Jawa Timur riapnya sekian, pertambahan tumbuhnya per tahun adalah sekian meter kubik. Sedangkan ternyata mahoni di Jawa Barat pertambahan per tahunnya adalah sekian meter kubik. Jadi kita bisa membandingkan kualitas tempat tumbuhnya. Jadi nanti kalau ternyata riap di Jawa Barat itu lebih tinggi daripada di Jawa Timur. Itu kenapa? Bisa kita pelajari di situ. Kemudian kita juga bisa membandingkan komparatif berbagai jenis pohon yang berbeda dari berbagai riap yang ada. Misalnya riap pohon jati sekian, riap pohon mahoni sekian, mahoni yang jenis ini sekian, dan lain sebagainya. Selain itu, dengan mengetahui riap kita juga bisa menilai praktek dari silvikultur yang kita lakukan. Misalnya dengan TPTII atau silvikultur silin, kita menghasilkan riap sekian meter kubik per hektar per tahun. Ternyata dengan TPTJ, tebang pilih tanam jalur, ternyata kok lebih kecil riapnya, sekian meter kubik per meter per hektar. Di situ kita bisa mengevaluasi. Dengan adanya riap tadi, kita bisa mengevaluasi dari praktek silvikultur yang telah kita lakukan. Kemudian riap volume suatu pohon pada waktu muda mempunyai kecepatan tumbuh diameter yang tinggi. Jadi kalau kita perhatikan riap volume atau pertambahan volume pohon itu, kalau pohonnya itu masih muda biasanya kecepatannya tinggi. Kemudian semakin tua semakin menurun sampai akhirnya berhenti. Jadi ya seperti pertumbuhan manusia, mirip. Jadi kalau seorang atau manusia usia 0 sampai 12 tahun itu pencapaian tingginya bisa sampai 1,5 meter, 1,5 meter. Jadi usia anak 12 tahun itu bisa mencapai 1,5 meter. Tapi ketika usia anak 24 tahun, jadi 2 kali lipat 12 tahun lagi, apakah tingginya 3 meter, 2 kali lipat? Tentu tidak. Tentu ketika anak usia 24 tahun bisa jadi tingginya cuma 1,7. Kemudian setelah 24 tahun mungkin sudah tidak mengalami kenaikan tinggi lagi. Sehingga nanti sampai tua pun tingginya cuma 1,7 meter. Jadi demikian pula pohon tadi. Di awal biasanya itu pertumbuhannya sedang, kemudian cepat, kemudian melambat pada titik tertentu. Jadi semakin tua semakin menurun. Selanjutnya, biasanya pertumbuhan diameter mengikuti bentuk huruf S. S itu sigmoid. Karena pada mulanya tumbuh agak lambat, kemudian cepat, lalu menurun. Jadi nanti kita akan melihat grafiknya seperti apa di slide berikutnya. Kalau suatu tegakan tidak meriap lagi, artinya tidak mengalami pertambahan volume lagi, maka dikatakan hutan tersebut sudah mencapai klimaks. Jadi mulai saat itu dan seterusnya riap tegakan sudah sama dengan 0. Jadi hutan itu akan mengalami titik puncaknya, klimaks, yaitu tidak akan mengalami pertumbuhan lagi. Sehingga riap tegakannya setelah itu adalah sama dengan 0.
riap volume suatu tegakan dalam kehutanan itu ada 3. Ada CAI, yaitu riap rata-rata berjalan. Kemudian ada MAI, yaitu riap rata-rata tahunan. Ada PAI, ini riap rata-rata periodik. Selanjutnya, ini adalah contoh dari perhitungan MAI, CAI, dan PAI tadi. Yang pertama kita bahas contoh dari MAI. Contoh suatu hutan tanaman pada umur 40 tahun mempunyai volume 120 meter kubik per hektar. Jadi ini volumenya pada usia 40 tahun 120 meter kubik per hektar. Yang ditanyakan berapa MAI-nya? Ini caranya ya gampang, tinggal volumenya selama 40 tahun yaitu 120 meter kubik per hektar dibagi usianya 40. Maka jawabannya adalah 3 meter kubik per hektar per tahun. Jadi 3 meter kubik per hektar per tahun ini adalah pertambahan rata-rata volume setiap tahun. Ini MAI. Jadi setiap tahun hutan itu bertambah volumenya 3 meter kubik per hektar per tahun. Ini adalah menghitung MAI. Kemudian CAI. CAI adalah pertambahan riap berjalan. Misalnya ini pada umur 14 tahun, tanaman volumenya 45 meter kubik per hektar. Kemudian ketika umur 15 tahun, jadi umurnya naik setengah tahun, jadi dari 14 ke 15 tahun, volumenya menjadi 49 meter kubik per hektar. Maka pertanyaannya, CAI hutan pada umur 15 tahun berapa? Maka ya gampang, tinggal volume ketika usia 15 tahun, ini 49 meter kubik per hektar, dikurangi volume ketika 14 tahun, 45 meter kubik per hektar. Jadi CAI, pertambahan volume dari usia 14 tahun ke 15 tahun itu 4 meter kubik per hektar per tahun. Ini CAI. Kemudian kalau PAI-nya, PAI ini masih terkait dengan contoh di atas CAI ini. Jika umurnya 20 tahun, volume tegakan itu menjadi 66,5 meter kubik per hektar. Ini usia 20 tahun. Maka PAI tegakan antara umur 15 sampai 20 tahun berapa? Ya, tinggal 66,5 dikurangi 49. 49 itu ini dari umur di 15 tahun di CAI ini di ke atasnya ini. 66,9 kurangi 49, kemudian dibagi 5. 5 itu rentang waktu 15 sampai 20 tahun. Ketemulah PAI-nya 3,5 meter kubik per hektar per tahun. Jadi ini adalah cara atau contoh menghitung MAI, CAI, dan PAI. Selanjutnya kita akan membahas hubungan antara CAI dan MAI. Jadi ini grafik, ini sumbu Y itu volume, kemudian sumbu X ini usia hutan, tegakan atau pohon. Jadi kalau kita perhatikan ini adalah CAI tadi. Yang pertama ini grafik CAI. Ini grafik CAI. Jadi CAI atau pertumbuhan tanaman, pertambahan riap tanaman tadi. Jadi pertambahan riap tanaman tadi yang semula itu lambat. Ketika masih kecil agak lambat, kemudian ketika sudah mulai besar akan cepat. Kemudian nanti pada titik tertentu dia akan mencapai culmination atau titik puncak. Jadi pada saat di sini sudah titik puncaknya segini, di sini, maka dia nanti akan turun. Jadi pertambahan riapnya mulai menurun. Sampai di sini nanti stagnan. Jadi tidak bisa bertambah volumenya lagi. Jadi volumenya sudah tidak bisa bertambah lagi. Kemudian yang kedua ini grafik MAI. Artinya kalau kita lihat grafik ini, nilai CAI itu sebelum sampai titik sini selalu di atas nilai MAI. Jadi kalau kita menghitung sebuah hutan, pasti nilainya CAI itu di atas MAI ketika sebelum ketemu satu titik di sini. Kemudian nanti akan ada pertemuan titik MAI dan CAI. Titik potong antara grafik MAI dan CAI merupakan umur sewaktu tegakan mencapai riap volume maksimal. Jadi titik ini, titik pertemuan
dua garis MAI dan CAI ini adalah volume maksimal. Usianya berapa? Ya tergantung tanamannya. Bisa jadi mungkin ketika jati 80 tahun di sini. Mungkin pada usia 80 tahun itulah dia mengalami volume maksimal. Artinya apa? Kalau kita menanamnya lebih dari usia 80 tahun, dia nanti volumenya malah tidak maksimal. Atau sebaliknya, kalau kita panennya kurang dari usia 80 tahun, maka juga sama, volumenya yang kita peroleh itu belum maksimal. Selanjutnya, dalam penentuan daur, umur tersebut ditetapkan sebagai daur volume maksimal. Ya, jadi nanti kalau ketemu di sini, di usia berapa MAI dan CAI-nya ini berpotongan, disitulah panen yang akan kita peroleh itu maksimal volumenya. Maka salah satu pentingnya kita belajar konsep riap yaitu ya di sini ini. Jadi nanti kita akan bisa menjawab. Misalnya ada yang bertanya, saya punya pohon mahoni. Pada usia berapa ya saya akan memperoleh hasil yang maksimal volumenya untuk saya panen? Itu gampang ya, tinggal kita menghitung MAI dan CAI-nya. Dihitung MAI dan CAI-nya, kemudian digambarkan pertemuan grafik antara CAI dan MAI itulah umur yang pas untuk kita panen sehingga volume yang kita peroleh itu nilainya bisa maksimal. Ini adalah contoh perhitungan MAI dan CAI. Ini tahun 1 sampai 15. Ini volumenya. Jadi tahun pertama volumenya 2, nilai MAI-nya 2, CAI-nya 2. Tahun kedua volumenya 4, MAI-nya dihitung 2, CAI-nya 2. Dari contoh ini kita buat skenario. Kita buat permisalan atau skenario. Skenario 1, kita akan melakukan pemanenan atau pemotongan pohon di usia 15 tahun. Kalau kita panen di usia 15 tahun, ternyata volume yang kita dapat adalah 34,3 meter kubik. Ini. Jadi kalau kita panen di usia 15 tahun, kita akan memperoleh panen sebesar volume 34,3 meter kubik. Kemudian skenario 2, kita akan panen 2 kali. Jadi selama 15 tahun itu kita akan panen 2 kali. Panen yang pertama adalah di usia 10 tahun. Di usia 10 tahun kita panen, maka yang kita dapat volume adalah 30 meter kubik. Jadi di usia 10 kita dapat 30 meter kubik. Habis kita panen, setelah panen selesai langsung kita tanami ulang. Maka kita tanami ulang. Kemudian nanti di usia 5 tahun, jadi supaya totalnya 15 tahun, di usia 5 tahun kita nanti panen lagi. Yang baru kita tanam tadi di usia 5 tahun kita panen lagi. Volumenya berapa? 14 meter kubik. Jadi di panen yang kedua dapat 14 meter kubik. Jadi dari lahan yang sama kita bisa mendapatkan kalau kita total 14 tambah 30. Jadi panen di tahun 10 dapat 30, panen tahun kelima dapat 14. Ini kalau di total dapatnya 44 meter kubik. Artinya apa? Dengan sistem seperti itu, kita ternyata hasil volumenya lebih besar. Kalau kita panen 2 kali, dapatnya 44 meter kubik. Kalau yang ini skenario pertama cuma 34,3 meter kubik. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena di tahun ke-10 ini, tahun 10 ini adalah perpotongan antara grafik MAI dan CAI. Ini sama-sama 3. Artinya di tahun 10 ini adalah volume yang paling optimal. Artinya pada saat ini adalah CAI dan MAI berpotongan. Ini volumenya paling maksimal atau optimal untuk kita panen itu pada usia 10 ini. Kalau kita menunda, ya udahlah kita tunda 15 tahun. Maka yang kita dapat cuma 34,34 meter kubik. Tapi kalau kita panen pada tahun ini, kemudian kita tanam lagi, tambah 5 tahun, ini tambah ini dapat 44 meter kubik. Jadi inilah beberapa pentingnya kita mempelajari riap sehingga kita bisa mengetahui kapan tepatnya kita memanen sebuah tegakan atau pohon dari hutan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dapat dilanjutkan di video berikutnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua.